sudah dituangkan. Ada beberapa poin menarik saya kira yang bisa saya follow up, ya kan, bisa saya komen sebagai tambahan, yaitu persoalan sekuler dan kewajiban publik. Yang saya maksud publik, umat semuanya, termasuk orang Islam itu sendiri, termasuk umat lain di luar agama Islam, misalkan umat Kristiani, agama Hindu, agama Yahudi, agama apapun manusia itu, baik punya agama atau tidak, itu punya kewajiban untuk mempermasalahkan dan mempertanyakan public policy atau peraturan umum yang dijadikan sebagai aturan yang semua anggota masyarakat kenal. Ya kan, dalam hal ini umat Islam tidak bisa lagi bersembunyi di belakang layar. Adanya syariat Islam ini hukum dari Tuhan dan hanya orang Islam saja yang bisa menjawab, yang bisa membuat satu undang-undang atas nama keyakinan, sementara keyakinan yang dimaksud itu tidak bisa dinalarkan. Ya kan, ini satu hal yang cukup menjerumuskan, yang saya kira untuk publik, untuk masyarakat umum perlu dimengerti bahwasanya ada hak warga negara apapun status agama dan keyakinannya untuk mempermasalahkan satu atau unsur-unsur yang ada dalam syariat Islam ini yang membuat masyarakat secara kolektif ini terjebak. Ya kan, terjebak. Jadi kalau memang peraturan umum ini dibentuk atas dasar keyakinan yang buta, ya kan, klaim dan efeknya itu tidak bisa ditelusuri dan bukan berdasarkan fakta dan data, ini adalah satu peraturan yang sungguh menjerumuskan, sehingga publik punya saya kira punya kewajiban untuk bisa angkat bicara agar mempertanyakan kok peraturan umum yang dijadikan dijadikan fondasi cara masyarakat hidup sehari-hari ternyata itu berdasarkan keyakinan yang buta, sedangkan keyakinan ini tidak bisa dinalarkan dengan akal. Ya kan, tidak bisa dinalarkan untuk kita bisa lihat fakta yang nyata dalam alam, efeknya itu bagaimana. Nah, ini hal yang perlu saya kira yang perlu terus kita bahas sehingga kita bisa mengajak orang Islam itu lebih jujur. Ya kan, bisa, kalau mereka tidak bisa jujur hanya karena keyakinan atau hanya karena akidah. Nah, ini menunjukkan apa yang dikandung agama Islam itu sendiri. Ternyata mungkin agama Islam bukan kepada kebenaran. Kalau memang agama Islam ini kepada kebenaran, kenapa publik, setiap anggota masyarakat tidak punya wewenang untuk mengkritik? Nah kan, kalau memang ada kebenaran dalam Islam, ya silakan tunjukkan, kan demikian. Tidak perlu disembunyikan di belakang layar yang hanya bisa dimengerti oleh kaum agamawan. Seperti disebutkan tadi, ternyata yang kita lihat kaum agamawan dalam hal ini, apa itu Tuku Daya, apa itu Ustadz, apa itu kaum ulama, itu kan kebanyakan yang mereka ajarin adalah terutama dalam konsep syariat Islam adalah memang perlakuan-perlakuan yang sungguh zalim dalam beragama. Jadi dalam hal ini sehingga hanya sistem sekuler, ya kan, yang bisa berjalan, yang bisa membuat semua umat baik apapun agamanya bisa hidup kreatif dan produktif dalam beragama. Nah, kalau umat Islam sangat tidak mau menerima sistem sekuler yang terbuka kepada semua agama, berarti agama Islam ini tidak bisa diklaim sebagai agama yang rahmatan lil alamin, dan juga tidak bisa diklaim agama yang universal, dan juga bukan agama yang mengacu kepada pemberdayaan akal pikiran kita. Jadi kembali kepada umat Islam itu sendiri, karena ujung-ujungnya agama yang ada sekarang kan hasil dari buah pikiran masyarakat itu sendiri, baik itu syariat Islam, baik itu mereka cara mereka bertindak atas nama agama, ujungnya kan buah daripada tindakan mereka. Makanya saya sering mengkaitkan
kalau kita ingin melihat daripada kebenaran atau suatu bentuk nilai yang ditunjukkan masyarakat, ya kita lihat dari tindakan mereka. Karena dari hasil atau dari buahnya kita akan kenal apa yang sesungguhnya mereka anut. Dan ini tidak bisa disembunyikan. Karena dalam alam, walaupun mereka sembunyikan, akhirnya akan keluar. Sesuatu yang ditanam di dada, akhirnya akan keluar. Nah, ini satu hal yang sulit dimengerti oleh masyarakat Islam, karena menggunakan benteng atau layar sebagai topeng, ya kan, atas nama akidah, atas nama keyakinan. Makanya sering saya kritik tokoh-tokoh Aceh agar memikirkan bahwasanya kalau keyakinan ini dijadikan sebagai peraturan umum, maka yang mereka galakkan yaitu syariat Islam, yang mereka galakkan sesungguhnya ajaran-ajaran kezaliman dalam beragama, sehingga menunjukkan nabi yang mereka anut bukanlah nabi yang mengantarkan umat kepada pencerahan, kepada kehidupan yang terang benderang. Nah, kemudian satu lagi ya, terkait dengan keyakinan publik tadi, ya kan, memang saya kira masyarakat Islam sudah terperangkap dalam slogan ulama ya. Ketika disebut nama ulama, masyarakat Islam secara umum menganggap mereka ini orang yang memang gimana ya, tidak perlu dikritik, segala apa yang mereka katakan itu benar semua. Ya. Padahal kenyataannya yang sudah saya kaji, ini bisa anda kaji sendiri. Saya menyimpulkan ulama dalam agama Islam atau agamawan dalam agama Islam itu mereka bukanlah sumber moralitas dan juga mereka bukan sumber spiritualitas. Jadi kalau moralitas saja sudah tidak bisa diandalkan, kalau moralitas tidak bisa diandalkan, maka tidak ada hal yang bisa berfungsi bermanfaat kepada masyarakat apa yang mereka ajarkan. Ya, demikian. Oke, Prof. Saya kasih contoh real aja ya. Saya kasih contoh real. Begini supaya memang jadi apa sih yang dimaksud oleh saya di sini ada perbedaan antara agamawan dan agama. Malah saya menganggap yang sekuler itu agamawan karena banyak sekali statement-statement mereka yang sebetulnya kalau ditarik pada dasar agama yang mereka pegang sendiri, saya ambil kitab Al-Quran gitu, bisa berbeda. Nah, jadi begini, saya kasih contoh nih. Ajaran agama, statement Muhammad bin Abdullah. Pertama kali dia berstatement, saya tidak memahami itu wahyu pertama ya. Ini statement pertama Muhammad bin Abdullah itu adalah Iqra. Iqra itu kenapa? Ya, artinya membaca, artinya menggunakan pikiran. Itu statement pertama. Artinya pertama kali Nabi berstatement, dia tidak berhubungan dengan perut manusia, sehingga dia tidak bicara makan kamu atau lari kamu dengan kakinya gitu, tapi langsung Iqra. Dia berhubungan dengan unsur paling inti dalam diri kemanusiaan, yaitu adalah akal pikiran. Jadi langsung berhubungannya dengan itu pertama kali. Sehingga kalau dalam Al-Quran ada kalimat Adam pertama kali diciptakan manusia itu Adam, lalu Hawa. Itu bukan manusia pertama loh. Tapi ada gak dalam Al-Quran manusia pertama Adam? Nggak ada. Adam itu bukan manusia pertama, tapi pertama kali manusia diciptakan itu adalah Adam, baru Hawa. Artinya memang pertama kali manusia diciptakan itu adalah pikirannya, baru hatinya. Nah, sehingga Nabi menganggap dalam pandangan Nabi, kalau kita mengedepankan keinginan, kemungkinan neraka itu simbol dari kegagalan aja, Pak. Itu gagal. Kenapa? Karena kesuksesan suatu upaya 80% ditentukan bukan oleh keinginan atau upaya, tetapi 80% ditentukan oleh cara. Dan cara itu ada dalam pikiran. Dan wahyu itu ilmu, wahyu itu adalah cara. Dan musuh Muhammad bin Abdullah itu adalah jahiliyah, kebodohan. Karena begini, ini sudah banyak. Nah, tetapi apakah mereka bicara yang sama? Kan tidak. Malah mengatakan bahwa iman itu tidak perlu pakai pikiran. Ini bagaimana ini?
Padahal musuh Nabi itu adalah kebodohan. Artinya yang dimusuhi oleh Nabi bukan niat. Karena tidak mungkin ada pemimpin di zaman jahiliyah punya niat ingin menyengsarakan masyarakatnya. Jadi tidak perlu direvisi niat. Sekalipun siapapun pemimpin paling jahat di dunia, tidak mungkin dia ingin menyengsarakan anggotanya. Pemimpin bajak laut pun tetap ingin mensejahterakan. Nah, tetapi caranya itu cara. Nah, sehingga kegagalan manusia itu adalah karena kebodohannya. Nah, misal setelah kata ikro, maka muncul ikro bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Kita disuruh untuk membaca manusia, tapi rupanya bukan manusia yang punya mata, manusia punya telinga, bukan. Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Kita disuruh membaca sebab apa yang menyebabkan sesuatu menjadi manusia. Jadi dalam pandangan ikro yang disebut berpikir itu, kita mendiagnosa sebab-sebab terjadinya sesuatu. Sehingga ketika kita sebagai manusia ingin menciptakan suatu perubahan, kita tidak akan terjebak untuk bergulat dengan wabah. Tapi kita bisa menyelesaikan sesuatu dari sumbernya. Dan kata Muhammad bin Abdullah, ini dalam Al-Quran. Orang yang menyelesaikan masalah, tetapi nalarnya tidak memahami tentang sebab-sebab, maka disebutnya layak kaduna layak kaula. Maka sesungguhnya dia tidak punya akal. Karena akal itu, kalau kita menyaksikan gunung itu indah, Nabi tidak, menurut pandangan para nabi, kamu tidak sedang membaca. Karena semua orang pun tahu, itu hanya efek dari cahaya yang tertangkap oleh mata kamu. Tetapi ketika kamu bisa memahami hal yang lebih jauh daripada itu tentang peran dan fungsi adanya gunung, yang justru tidak terlihat oleh warna, tidak tertampak oleh mata, tidak tampak oleh telinga, kita memahami jauh lebih itu, bahkan kita tahu tentang kenapa argumentasi semesta sampai gunung itu harus ada, itu baru membaca. Kita akan mengetahui urgensinya gunung, gitu. Nah, intinya, ketika kita mengetahui sebab-sebab terjadinya sesuatu, misalnya sebab-sebab kenapa manusia ini harus ada, dipastikan manusia akan mengetahui tentang tujuan apa yang hendak diraih, sehingga entitas itu harus ada. Nah, ini kan diajarkan. Malah jadi sangat tidak logis kalau para nabi mengajarkan kita mengimani sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh nalar kita. Karena memang strukturnya, kalau alat pencerna ini adalah akal, memang dikonsumsi oleh hati. Bagaimana mungkin hati bisa mengkonsumsi kalau akal kita tidak bisa menerima? Itu mustahil. Nah, mungkin itu ya dulu ya, yang keduanya. Makasih. Bagus. Memang hal yang cukup bermasalah saya kira, persoalan perbedaan antara Al-Quran dengan kitab hadis atau kitab fikih. Jadi untuk bisa dimengerti, ada sejumlah kandungan Al-Quran itu yang sungguh bermanfaat, seperti yang barusan diterangkan. Tetapi persoalannya di dalam kitab fikih yang bagus, statement-statement yang bagus itu ditolak dalam kacamata syariat Islam terutama. Jadi antara syariat Islam dengan Al-Quran ini dua unsur yang bertolak belakang. Ya kan? Sehingga kalau kita misalkan mengangkat ayat-ayat yang bagus agar umat Islam ini bisa sadar, bisa lebih hidup manusiawi, lebih kreatif, mereka lebih memilih ajaran-ajaran yang berkaitan dengan kitab fikih demi menegakkan agama. Dalam hal ini yang dimaksud agama adalah peraturan-peraturan, misalkan kanun-kanun yang mengancam memberi satu ganjaran kepada umat yang tidak disetujui oleh agama. Sehingga antara peraturan agama dengan apa yang disarankan oleh Al-Quran ini bertolak belakang. Nah, kalaupun umat Islam memakai Al-Quran hanya sekedar layar depan, hanya sekedar topeng saja yang biasanya sering digunakan, Al-Quran ini adalah kitab yang terbaik, tidak pernah duplikasi dan bisa banyak orang mengingatkan dan menghafal seluruh ayat Al-Quran dan seterusnya. Tetapi kalau kita tunjukkan
Misalkan ayat 62, itu kan bagus sekali. Kita tunjukkan ayat itu untuk diamalkan oleh orang Islam. Orang Islam tidak bisa menerima ayat-ayat yang mengangkat marwah atau yang mengangkat nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan dalam beragama. Karena di dalam ajaran fikih memberi kita berkawan dengan orang yang lain atau bekerja sama dengan umat yang lain, ini dianggap mengancam agama itu sendiri, ya kan? Sehingga kejadian kasus Ahok itu sungguh menunjukkan satu contoh, ya kan, di mana orang Islam tidak bisa menerima orang yang dianggap beragama lain sebagai pemimpin. Dan itu sungguh bermasalah di dalam ajaran agama Islam itu sendiri agar bisa terbuka kepada masyarakat lain. Sehingga apapun ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran yang mengajak umat untuk bisa membaca, ya kan, bisa menggunakan akal pikiran. Kemudian ayat, misalkan ayat 63 dari surah Al-A'raf, ya kan, yang mengatakan bahwasanya jangan ikut yang kamu tidak mengerti. Kemudian ayat 179 pada surah Al-A'raf, untuk menggunakan akal pikiran kita ini. Itu adalah unsur-unsur yang tidak bisa diterima dalam ajaran Islam karena dianggap ini adalah bukan daripada keyakinan. Sesuatu yang mengandalkan akal pikiran ini dianggap suatu yang merusak ajaran Islam, yang merusak akidah, merusak iman, menggoyahkan nilai-nilai, norma-norma cara beragama secara doktrin. Jadi ada banyak hal yang memang secara keseluruhan masalahnya di mana, tetapi yang jelas antara Al-Quran dengan kitab hadis ini adalah suatu ajaran yang bertentangan, yang sangat bertentangan. Di satu pihak Al-Quran mengajak kita untuk berpikir, mengandalkan akal pikiran kita ini. Di satu pihak lagi diajarkan kita ini untuk tidak menggunakan akal pikiran, untuk tidak bisa menggunakan daya nalar kita ini karena dianggap ini menghilangkan kondisi iman kita, menggoyahkan iman kita. Jadi yang difokuskan permasalahan sekarang, pertanyaan, kenapa nilai-nilai yang baik yang ada dalam Al-Quran itu ditolak oleh orang Islam? Memang secara doktrin itulah masalahnya. Karena yang pertama, umat Islam tidak diajarkan untuk bisa jujur tentang fitrah kita manusia, ya kan, bagaimana kita memproses satu informasi kan harus pakai akal. Tetapi pakai akal saja kita sudah membuat orang tidak begitu bertekad kepada agama. Nah, tetapi bagaimana juga orang Islam yang benar-benar Islam, orang yang tidak punya akal, yang tidak pakai akal, yang tidak mempertanyakan apa kandungan hadis, ya kan, pokoknya terima aja, ikut aja, yakin aja. Nah, itu baru mantap. Jadi persoalannya dengan pendekatan pendidikan yang demikian, masyarakat tidak mau tahu dan tidak bisa memperbaiki diri kalau ada kesalahan dalam hidup. Karena dianggap kalau misalkan mereka membuat sesuatu yang tidak baik kepada dirinya dan kepada orang lain, mereka menganggap satu keyakinan. Sehingga kalau kita mengajak manusia atau masyarakat orang Islam untuk memperbaiki diri sehingga bisa produktif dalam kemanusiaan, itu susah. Alasannya karena dalam ajaran fikih atau kitab hadis sangat mengedepankan ajaran-ajaran yang memang merusak diri kita sendiri, terutama untuk tidak menggunakan akal, ya kan, untuk tidak menggunakan analisa yang berdasarkan fakta, ya, untuk membiarkan atau menafikan
kondisi yang ada dalam lingkungan kita ini adalah memang sesuatu yang memang takdir Tuhan. Pokoknya yang demikianlah. Saya kira demikian. Terima kasih banyak nih Pak tadi Bah sudah memberi tambahan terhadap argumen ini. Mantap. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, siap. Ini ada tamu lagi, ada Pak Walid, ada Pak Karl, ada Pak Bustomi. Mungkin saya ke Pak Karl Jaf dulu ya, Jafat ya. Pak Karl Jafat, ya silakan Pak. Pak Jafat. Ya, selamat malam untuk warga Indonesia. Bang Cakradonya ya. Jadi begini Pak ya. Anda sering mengomentari tentang masalah pelaksanaan syariat Islam. Pertama, kalau kami di Aceh, syariat Islam itu seperti sebuah rumah yang memang di dalamnya ada penghuni, dan penghuni itu sudah nyaman dengan rumah tersebut. Ketika ada orang yang ingin merusak rumah itu, maka jangan heran kami sebagai empunya rumah tidak tinggal diam, pasti akan melawan ya. Di sini saya sampaikan jelas bahwa kami di Aceh sudah nyaman dengan syariat Islam. Nyaman, aturannya pun lebih elegan. Kalau kita bilang aturan Islam itu di Aceh, memang saya lihat orang Aceh memakai pakaian yang tertutup auratnya bagi perempuan dan tidak boleh memakai celana pendek bagi kaum pria. Ini yang diatur dalam pelaksanaan syariat Islam, termasuk menutup tempat usaha di waktu sholat Jumat dan sholat malam ataupun sholat maghrib. Kemudian sebagai warga Aceh, kami terima, ini kan problem di Aceh Pak ya. Sebagai warga Aceh yang ajarannya ajaran Islam, kami menerima syariat ini dengan lapang dada dan tidak ada lagi kata koma. Di sini sudah ada kata-kata titik, tanda titik untuk kami di Aceh, sebagaimana kami menjalankan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu yang saya sampaikan Pak. Mudah-mudahan kami sudah nyaman dengan pelaksanaan syariat ini, jangan diganggu gugat lagi. Nah, begitu permintaan kami dari warga Aceh. Siap. Baik, terima kasih Bapak Karl. Persoalannya sekarang yang pertama persoalan kebenaran, kemudian persoalan hak orang yang terlahir dalam agama Islam, kemudian persoalan apakah agama Islam yang dijalankan melalui syariat Islam agama yang menuju kepada kebenaran seperti yang dimaksud, atau memang agama munafik. Nah, kenapa saya bilang agama munafik? Karena antara yang dipercayakan atau yang diyakinkan dengan yang dilakukan ini bertolak belakang. Contoh misalkan orang Islam di Aceh ya, atau umumnya menerima Al-Quran ini sebagai petunjuk. Nah, kemudian kalau kita tunjukkan ayat-ayat yang mengarah kepada kebersamaan dan nilai yang mengandung nilai-nilai universal, misalkan ada sejumlah ayat yang melarang Nabi atau Rasul dalam Al-Quran untuk memaksakan ayat kepada manusia. Nah kan, nah, ini silakan Anda catat ini semua. Ada sejumlah ayat dalam Al-Quran yang melarang Nabi atau Rasul memaksakan pemahaman dia sendiri kepada orang banyak. Dalam Al-Quran dikatakan tugas Nabi hanya menyampaikan, itu saja.
Ya kan? Persoalan diterima atau tidak, persoalan konsekuensi yang datang dari Tuhan, itu persoalan manusia dengan Tuhan sendiri, bukan tugas ulama, bukan tugas Tunku Dayak untuk mencambuk dan menganiaya seseorang di atas panggung sampai hingga berdarah. Bukan tugas ulama mencabut nyawa seseorang hanya keluar dari Islam. Bukan tugas masyarakat agama Islam mencabut nyawa orang Islam sendiri yang keluar dari Islam. Nah, jadi ada kemunafikan di dalam agama Islam itu sendiri, dan ini perlu diangkat ke permukaan. Jadi, kalau Anda katakan bahwasanya aman-aman saja, itu sungguh tidak benar. Dilihat dari perlakuan umat Islam terhadap orang Islam itu sendiri, terhadap komunitas mereka yang lahir di dalam agama Islam. Nah, kemudian persoalan syariat Islam ini kan sudah sering kita dengar, jangan dikotak-katik karena ini sudah ada titik. Kan demikian. Jangan didebatkan. Kenapa jangan didebatkan? Karena memang doktrinnya demikian. Berarti syariat Islam melarang manusia untuk berpikir. Nah, apalagi syariat Islam ini sudah menjadi peraturan umum, ya kan, sebagai public policy, ini sungguh bermasalah karena ini sudah mengacu kepada masyarakat lain, karena di dalam hal ini terkait dengan umat lain, baik umat Kristiani, umat Yahudi atau Buddha atau agama lain. Kalau syariat Islam sebagai peraturan umum atas undang-undang daerah, maka semua masyarakat di bawah di dalam daerah itu berhak mengkritik, berhak mendebatkan hal yang memang dianggap keliru atau rancu atas perlakuan pemerintah atau agamawan dalam melaksanakan agama terhadap masyarakat lain. Nah, jadi ini satu hal yang perlu saya pikir, yang perlu kita ajak kawan-kawan orang Islam untuk bisa jujur. Apakah kemarin kan saya buat satu video mempertanyakan, apakah agama yang Anda anut sudah membawa Anda kepada orang baik-baik? Ya kan? Apa tujuan Anda beragama Islam? Apa maksud dan misi Anda beragama Islam? Kalaupun agama Islam yang Anda terima itu bukan keputusan Anda, tetapi ditunjukkan oleh orang tua, ya kan, kita terlahir dari orang tua, tahu-tahu kita beragama Islam. Tetapi setelah Anda dewasa, setelah Anda umur 25 tahun atau 30 tahun, kan Anda sudah bisa dewasa. Bisa memikirkan apakah agama yang diwariskan oleh orang tua saya, apa misi yang perlu saya tuntut dalam beragama ini? Apakah sudah menciptakan saya ini orang baik-baik? Apakah sudah menciptakan saya ini orang yang manusiawi dalam beragama? Ya kan? Apakah sudah saya capai terhadap Islam yang rahmatan lil alamin pada diri saya ini? Nah, kalau jawabannya adalah saya belum bisa menciptakan Islam pada diri saya ini sebagai agama yang rahmatan lil alamin, maka ada masalah yang cukup bermasalah di dalam ajaran itu sendiri yang Anda anut. Ya kan? Kemudian secara kolektif, secara umum, kalau umat Islam di Aceh belum bisa sampai hari ini menciptakan kondisi yang rahmatan lil alamin atau agama yang rahmatan lil alamin, maka ada masalah di dalam ajaran yang dianut umat. Jadi antara ajaran dan perlakuan umat sangat tidak bisa dipisahkan. Jadi ada kaitan. Jadi tidak bisa dikatakan, oh, kalau ada sekelompok orang Islam yang bantai atau mencambuk orang di atas panggung, itu hanya oknum. Bukan oknum. Ada kaitannya dengan ajaran. Mereka percayakan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi adalah dilakukan juga oleh Nabi Muhammad. Kan demikian. Nah, jadi ini satu kejujuran yang ingin saya ajakkan kawan-kawan untuk bisa jujur melihat sebab akibat keputusan yang diambil dalam beragama itu, apa ada kaitannya dengan kitab yang mereka pegang. Kalau kebetulan ada kaitannya dari tindakan yang mereka ambil dengan kitab yang mereka pegang, maka kita perlu pertanyakan, perlu kita angkat sumber kitab yang mereka anut. Kalau kitab ini bermasalah kepada masyarakat banyak terhadap kaum lain, ya kan,
termasuk orang masyarakat Islam itu sendiri, maka semua masyarakat perlu angkat bicara. Perlu angkat bicara. Nah, makanya keyakinan sebagai public policy atau peraturan umum sungguh keliru. Apalagi Pak Cakra sedikit ya. Tadi kan Pak Cakra mengatakan bahwa Islam melarang orang berpikir. Justru Islam memberi kebebasan manusia untuk berpikir. Contoh, kita menanyakan sesuatu, berbicara dengan patung. Islam juga sudah berpikir, maka tidak berbicara lagi dengan patung. Kan ada orang yang menuhankan patung kan. Jadi kebebasan berpikir coba boleh dilihat dalam surah 21 ayat 62 dan 63 itu disampaikan di sana. Kami orang Islam, jika Anda kurang misalnya memahami Al-Quran demi ayat per ayat demi ayat ke ayat yang lain, ini fatal memahami Al-Quran, apalagi mendikte ayat Al-Quran mengatakan syariat Islam ini menekan orang berpikir. Itu kesalahan terbesar. Kami bebas berpikir karena kami ada syariat Islam. Berpikir bahwa konsep kami di dalam syariat Islam, apalagi di Aceh, juga memberi kebebasan bagi agama yang lain. Agama apa saja boleh, atas dasar mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itu kan kemauan rakyat Aceh. Lewat apa? Lewat pemerintahannya, seperti legislatif dan eksekutif. Ini di Aceh, mereka ini yang berada di eksekutif dan legislatif membuat suatu aturan di Aceh dengan syariat Islam. Ini sudah kesepakatan bersama, dan ini sudah dipikirkan jauh hari bahwa untuk Aceh syariat Islam lebih baik. Nah, syariat Islam untuk Aceh itu solusi untuk penangkalan akidah terutama, kemudian untuk menjaga kaum wanita, menjaga manusia dari kemungkaran, termasuk kebebasan berjudi, tidak boleh berzina, juga tidak boleh, ada hukumnya. Jadi kalau kebebasan berpikir tidak ada hukum, ini yang menjadi masalah nantinya. Bukan dihukum seperti ini, dicambuk, dirajam dalam Islam. Itu sudah melalui proses. Begini, persoalannya begini untuk bisa dimengerti. Secara ini saya terangkan, kemarin ada saya keluarkan ini ya, tolong dicatat ini. Iya, kayaknya nggak ada. Mungkin bisa Anda lihat, tolong dibaca, dicatat. Dibalik Pak, dibalik. Menghadap dibalik anunya. Jangan Bapak yang membaca, tapi kami yang membaca. Coba. Sebentar. Oh, ini perlu. Kamera belakang. Oh, bukan kamera belakang, enggak apa-apa. Maksud saya posisi Bapak kertasnya bukan Bapak yang membaca gitu. Begini sampai. Oh ya udah. Saya balik kamera sebentar ya, coba siapa bisa saya balik. Sebentar. Oh, balik kamera. Oke. Apa bisa dilihat ini? Ini dari kamera. Oke. Jadi penegakan syariat Islam artinya penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Nah, ini saya terangkan kenapa saya mengatakan demikian, efeknya bagaimana, dan aplikasinya itu yang terjadi di lapangan itu bagaimana. Jadi kalau dibuat satu, memang kita
secara berpikir tidak ada unsur dalam syariat Islam itu dilarang sebelum ada umat mencoba berbicara di dalam masyarakat. Yang sudah terlihat seseorang dalam masyarakat Islam di Aceh tidak bisa mengerti syariat Islam karena memang mengerti itu adalah buah daripada akal pikiran. Kan, jadi sungguh keliru mengatakan bahwasanya ada jaminan dalam syariat Islam itu bagi seseorang yang menolak syariat Islam. Misalkan begini, seseorang yang tidak puasa, yang membuka warung di siang hari pada bulan puasa, mereka kena razia dan kena mungkin satu dianggap pelanggaran lah gitu ya, Pak. Satu pelanggaran. Nah, itu kan melanggar hak manusia lain yang mempunyai yang tidak puasa dan mempunyai pemahaman terhadap apa itu arti siam. Misalkan siam itu yang sudah lazim diterjemahkan, siam itu adalah maknanya puasa. Itu menurut orang yang mengikuti ajaran-ajaran yang ada dalam Ahlus Sunnah. Tetapi bagi Anda yang ingin membaca Al-Quran seperti yang dikatakan oleh kawan kita tadi, untuk memaknakan bahwasanya Al-Quran ini ada makna yang lebih bagus. Nah, ternyata ternyata yang sudah saya dapat, siyam itu bukan artinya puasa, bukan artinya Anda harus tahan lapar dan tidak bisa hubungan seksual di siang hari dengan suami atau istri Anda. Tetapi ketika syariat Islam ini dijadikan satu patokan melalui keyakinan, sehingga terjemahan yang berbeda daripada standar yang sudah digariskan itu sudah menjadi bagian daripada peraturan syariat Islam, sehingga masyarakat tidak bisa keluar dari apa yang ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, persoalannya kalau mengarah ke situ, sehingga umat Islam itu sendiri terjebak dalam perlakuan-perlakuan kepada orang Islam itu sendiri yang tidak manusiawi. Ya kan? Sebenarnya kalau memang tujuan agama Islam ini adalah kepada rahmatan lil alamin, perlu dipertanyakan apakah larangan puasa, larangan orang yang membuka warung di bulan puasa itu tepat. Ya kan? Apakah itu public policy dan peraturan umum yang tepat? Ternyata kalau memang tidak tepat, kalau memang hanya menjerumuskan umat kepada kesusahan, kemelaratan dalam hidup, berarti larangan untuk buka warung pada bulan puasa sungguh keliru. Kemudian masalah jilbab. Nah, jilbab. Sebelum dilanjut Pak Cakra, tolong dijelaskan itu syariat Islam menurut Anda itu apa sih Pak? Syariat Islam yang sudah saya lihat menurut menurut kitab, ya kan, menurut kitab fikih, kitab hadis dan sirah Muhammad, syariat Islam itu adalah satu bentuk aturan yang diembankan kepada masyarakat Islam dan juga masyarakat setempat untuk mengikuti ajaran Islam, terutama persoalan-persoalan yang terganti yang dia dianggap melarang atau terlanggar oleh ajaran Islam. Misalkan tidak boleh buka kepala bagi orang wanita, ya kan? Kemudian bagi orang yang mengkritik kekeliruan dalam Islam itu dibunuh, apalagi terkait dengan nama Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad ini kita harus ikut, tetapi Nabi Muhammad ini mengajak kita untuk melakukan keburukan kepada kita sendiri dan orang lain. Ternyata kita tidak bisa kritik. Itu bermasalah. Kemudian syariat Islam itu pokoknya ujung-ujungnya mengandung ancam atau ganjaran-ganjaran yang dianggap melarang peraturan Islam, terutama persoalan peribadatan. Orang Islam wajib melakukan ritualitas sebagai kewajiban. Kalau seperti apa itu Pak?
Seperti apa itu kewajiban ibadah yang seperti apa yang Bapak maksud? Ya, terutama persoalan ritualitas, kewajiban misalkan harus berpuasa. Di dalam kaitan berpuasa ini tidak hanya berpuasa, tetapi misalkan saya mau buka warung di siang hari, ya kan terbukti saya tidak berpuasa, itu satu. Kemudian saya memang tidak berpuasa. Nah, jadi saya ini yang terlahir dalam agama Islam dituntut untuk yang pertama berpuasa, kemudian harus tutup warung di bulan puasa. Jadi masyarakat memang di Hai cakra mah kayak mak cakra teh paket paling haram jadi. Sebentar Bang Muhajir, turunin dan. Terima kasih Pak Nabir. Nggak menghargai orang juga. Ya. Ya, dilanjut, silakan dilanjut. Ya, terima kasih. Kemudian persoalan misalkan kita permasalahkan segala ritualitas yang ada dalam rukun Islam, ya kan, masalah syahadatain. Nah, kalau kita mau mendiskusikan secara publik bahwasanya syahadatain yang mengarah kepada percaya buta untuk mengajak kita berbuat keburukan kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan kita yang mengajukan kita untuk menipu pada diri kita, itu kan bermasalah. Jadi itu perlu didebatkan secara publik. Tetapi kalau kita angkat isu-isu yang demikian, ini mengacu kepada nyawa, hilang nyawa, karena dianggap itu orang sudah murtad, sudah keluar dari Islam. Nah, seperti apa syariat Islam yang ada di dalam Islam itu sendiri itu Pak sebenarnya? Ya seperti yang Anda lihat di Aceh dan di negara Islam, misalkan di enggak, maksud saya jangan ke nama daerah Pak. Apa yang ada di dalam Islam itu sendiri, ajarannya yang semacam apa syariat itu Pak? Oh, itu saya kira luar. Syariat Islam itu seperti apa sih? Kalau ini saya singkat saja ya. Karena banyak sekali unsurnya, sangat tidak mencukupi waktu yang kita punya hari ini. Tetapi secara ringkas, yang pertama, syariat Islam itu harus mengandung unsur-unsur apa yang tertera dalam rukun Islam. Itu yang paling mendasar dulu, ya kan, peribadatan. Baik itu, ya kan? Kemudian penjabaran daripada itu ada larangan nanti tidak boleh jual alkohol misalkan, atau tidak boleh minum, orang dilarang minum minuman keras, ya kan? Kemudian cewek tidak bisa dengan cowok tidak bisa minum kopi di warung berdua di depan umum, ya kan? Kemudian tidak boleh ada konser, tidak boleh main musik, tidak boleh ada bioskop, tidak boleh buat patung bagi orang seni. Kemudian bagi wanita harus pakai jilbab kalau mereka keluar rumah. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih dalam lagi, nanti wanita ini tidak boleh keluar rumah dalam bentuk kegiatan apa saja. Kemudian perbudakan wanita. Kemudian ada perkawinan yang dianggap dulunya zina, tetapi prostitusi yang dianggap halal. Misalkan tentang perceraian talak 3, ya kan? Ketika wanita ini kalau mau kembali kepada suaminya, dia harus tidur semalam dengan laki-laki lain sebelum dia bisa kembali kepada suaminya yang dulu. Ini kan perlakuan yang membuat wanita ini seperti binatang. Kemudian di dalam syariat itu ada nanti larangan misalkan mau mengkritik ajaran itu sendiri yang tidak bisa diungkapkan secara publik. Contohnya seperti yang terjadi pada Ahok. Itu adalah bagian daripada syariat Islam. Kemudian tidak boleh ada puisi-puisi yang kira-kira mengkritik yang merendahkan dan menistakan agama. Jadi banyak sekali unsur-unsur dalam syariat Islam itu yang sungguh luar biasa banyaknya, sehingga yang dilarang begitu ya Pak? Ya benar. Ya, larangan, sehingga cara kita hidup sehari-hari untuk bisa kreatif dan produktif, untuk bisa memberdayakan potensi kita sebagai manusia ini terbendung. Ya.
Iya, iya. Boleh saya ini Pak, saya tanyakan, kalau Pak Cakra di sana boleh bebas mengkonsumsi alkohol Pak di tempat Bapak atau Bapak? Ada Mohon maaf ini. ada aturan. Bapak suka Cuma alkohol? begini, misalkan alkohol itu bisa konsumsi alkohol, cuman tidak bisa mengganggu orang lain. Orang bisa minum minuman di tempatnya sendiri. Persoalan Iya, maksud saya Bapak Cakra, Bapak suka? kadang-kadang saya minum wine kadang-kadang, tapi tidak minum wine secara rutin gitu. Kalau memang diundang ada acara ada acara makan misalkan, ya kan, dihidangkan wine, saya minum, cuman hanya sekedar pada waktu makan itu aja. Ya, mohon maaf ini, Bapak berkeluarga, ada anak perempuan Pak? Jangan ke itulah Pak ya, jangan kepada pribadi. Saya hanya bertanya saja. Jangan Pak. Enggak, saya enggak menyerang. Jangan pribadi lah, maksudnya itu kan. Mohon maaf, jujur, atau misalnya sepupu atau ponakan atau keluarga Jadi perempuan. poin Iya. yang nak tanyakan itu apa? Assalamualaikum. Maksud saya ketika mereka secara berpakaian bebas untuk keluar di depan umum dengan berpakaian seksi, menurut Bapak setuju? Begini, kalau Mereka dengan berpakaian terbuka? begini, yang namanya, kalau pertanyaan Anda menjurus kepada norma-norma sosial yang universal, misalkan, ya kan, kalau misalkan begini, di negara Barat itu keluar telanjang di tempat umum tanpa baju itu tidak boleh. Nah, tetapi bukan berdasarkan keyakinan, ya kan, bukan berdasarkan keyakinan. Perbandingannya, Ya, mereka kan fashion Pak, betul. begini, kemudian kalau berdasarkan keyakinan, misalkan dalam Islam itu dianggap wanita harus berpakaian yang dianggap menutup aurat sebagai justifikasi moralitas. Nah, jadi timbul masalahnya begini. Kalau pakaian yang digunakan di atas kepala sebagai lambang moralitas, ternyata wanita yang pakai jilbab bukan berarti mereka mempunyai moralitas. Jadi ada masalah di dalam ajaran Islam yang tidak mencerminkan buahnya daripada perangai, daripada tindakan sehari-hari. Jadi ajaran larangan. Ya mohon maaf ini Pak Cakra, kenapa saya tanyakan, karena Pak Cakra menarasikan tentang syariat Islam, kemudian bagaimana memberikan batasan kepada wanita, kemudian membatasi tentang minuman alkohol, kemudian membatasi tentang jual beli. Artinya ini saya kembali menanyakan kenapa tadi hubungannya dengan syariat Islam itu sendiri. Makanya saya bertanya tentang menurut Bapak syariat Islam itu seperti apa, kemudian kenapa pun saya menanyakan tentang apa Bapak menyenangi mengkonsumsi alkohol, kemudian yang ketiga tentang bagaimana wanita berpakaian, cara berpakaian wanita. Jadi mohon maaf, bukan menyerang, kita berdiskusi, artinya saling lempar Pak, maksudnya tiktokan. Dalam hal ini pemahaman Bapak syariat Islam itu yang dikonotasikan seperti apa yang di pikiran Bapak, kemudian bagaimana dengan syariat Islam di pemikiran saya, begitu Pak. Jadi bukan dalam hal untuk menyerang, tidak ada maksud lain. Artinya ketika kita berbicara keislaman, ya kan, jangan tanyakan yang di luar Islam, tapi tanyakanlah kepada orang Islam itu sendiri. Seperti apa sih syariat Islam itu? Ya kan? Bagaimana kok hukum-hukum Islam itu? Sebenarnya yang Bapak narasikan tadi, kenapa syariat Islam itu, penegakan syariat Islam itu perlu diadakan. Sebenarnya abang tadi yang Karl ini sudah melakukan di daerahnya ya,
mulai adanya penegakan syariat Islam. Tapi yang pada umumnya kita di Indonesia ini sekuler, Pak, tidak mencampurkan itu. Jadi hukum yang kita gunakan adalah hukum negara. Ya, khusus hanya diistimewakan di Aceh itu sendiri. Nah, dilihat perkembangannya seperti apa sih di Aceh, iya kan? Sehingga kenapa kok misalnya untuk meminimalisasi kriminalitas, kalau memang negara ini ingin memberikan solusi, coba solusinya di Islam itu sendiri, Pak, syariat Islam. Di mana memberikan itu. Jadi ini pendapat saya, Pak. Kalaupun Bapak Sangga, Bapak tidak setuju ataupun teman-teman di sini tidak setuju apa yang saya sampaikan, tidak apa-apa. Itu pendapat Pak Cakra sendiri, ya kan? Nah, silakan kalau memang mau disanggah atau mau bagaimana, silakan. Boleh nggak saya masuk dulu, Prof? Ya udah, silakan. Gini, kalau saya perhatikan ya apa yang disampaikan oleh tadi Prof Cakra itu memang 100% sekali lagi itu tafsir agama yang secara demokratis, karena tafsir itu diikuti oleh banyak orang, akhirnya tidak sedikit di beberapa komunitas, di beberapa tempat itu menjadi aturan pemerintah. Karena memang spasi itu disiapkan oleh demokrasi. Sekali lagi itu tafsir. Karena banyak sekali orang menafsirkan agama. Dan ajaran kitab-kitab fikih itu bermunculan setelah 200 tahun Nabi Muhammad meninggal dunia. Dan itu bukan hanya satu, banyak sekali. Dan umat Islam pun secara de jure, meskipun dia tidak pernah melakukan riset, tapi dia mengakui, maksud saya, perpecahan itu ada. Artinya, fikih itu di konteks fikih, kalau Quran hanya satu. Tapi di konteks fikih itu banyak sekali. Dan yang disebut hadis juga banyak sekali. Ada orang yang menolak hadis karena isinya dianggap bertentangan dengan Quran. Tapi banyak orang, dia menerima hadis gara-gara sanadnya itu yang merawikannya katanya baik, sekalipun isinya bertentangan dengan Al-Quran mereka terima. Makanya di situ konfliknya. Nah, demokrasi pada akhirnya menciptakan suatu komunitas yang memilih hukumnya sendiri, dan akhirnya dia memilih yang konon katanya itu syariat Islam. Itu menurut Taliban. Belum tentu juga kalau ditanya ke Iran atau ke Arab Saudi, benar nggak pemahaman Taliban itu seperti itu. Ini banyak sekali. Makanya saya melihat apa yang disampaikan oleh Prof Cakra ini, sekali lagi Prof Cakra ini lagi mengomentari tafsir yang berkembang di umat Islam mengenai syariat Islam. Padahal ketika saya ini independen, saya orang independen, membaca itu independen, saya melepaskan diri dari dogma siapapun. Prof pahami oleh Prof Cakra juga, apa mungkin syariat Islam yang sifatnya represif itu, syariat Islam yang sifatnya penanggulangan di akibat itu bisa menyelesaikan masalah? Itu mustahil, Prof. Misal, kriminalitas itu sepakat, Islam, Quran menyepakati kriminalitas itu sumbernya adalah kebodohan. Entah kebodohan yang terimplementasi lewat pribadi atau komunal, atau yang terpenting kebodohan yang diimplementasikan lewat kebijakan, sehingga menciptakanlah kemiskinan. Nah, kemiskinan itu berbuah, buahnya apa? Kriminalitas. Maka tiba-tiba syariat Islam menghentikan kriminalitas itu secara represif. Dia tarik orang ke panggung lalu pukul segala macam, tanpa pernah bisa menyentuh akibatnya. Radius Aceh itu, radius hukum Aceh itu hanya perda. Sementara sumber-sumber kemiskinan, sumber-sumber kebodohan, kerusakan lingkungan sebagai sumber yang justru menciptakan kriminalitas tingkat rendah yang dieksekusi oleh syariat Islam itu ada di pemerintah pusat. Begitu juga kalau kita menyebut Taliban, sebut saja. Syariat Islam Taliban itu hanya lokal, artinya apa? Afghanistan. Tanpa sadar bahwa menerosotnya uang Afghanistan itu gara-gara inflasi, tidak lepas dari kebijakan-kebijakan global yang dianggap keliru. Nah, sehingga terjadi alhasil syariat Islam hanya bisa menghentikan reaksi dari kemiskinan.
bukan menyetop sumber yang telah menciptakan kemiskinan. Misal, menurut saya data ini bukan data yang kontroversi. Di seluruh dunia orang mengakui, di mana dunia hari ini yang disebut kemiskinan hari ini adalah orang kaya semakin sedikit, orang miskin makin membludak. Ini kemiskinan itu adalah gap, ada kesenjangan yang luar biasa, di mana ada orang yang tidak bisa makan untuk hari ini, tapi ada orang yang memiliki duit melintasi batas-batas normalnya manusia yang kaya. Situasi ini menciptakan hubungan sosial yang sangat-sangat tidak sehat. Maka muncul inisiatif pribadi dari orang untuk membunuh, untuk mencuri. Maka diselesaikan secara represif. Ini tidak ada menurut saya ahli hukum, para filosof, para nabi, apapun namanya. Intinya mereka adalah para pemikir yang akan menyatakan bahwa cara ini adalah cara yang benar. Kenapa? Karena penyelesaian di tingkat wabah, artinya hukum syariat Islam, kalau di hukum non syariat Islam namanya pidana. Pendekatan pidana itu mustahil bisa menyelesaikan suatu masalah. Sangat mustahil kalau ujungnya penyelesaian. Gitu. Jadi menurut saya, kalau klaim syariat Islam sebagai klaim kebenaran, malah tidak benar kita meyakini bahwa hidup ini akan sukses kalau toh kita hanya bisa memberikan hukuman dalam pendekatan pidana yaitu syariat Islam. Pikiran itu pun bukan pikiran yang benar. Pikiran itu pun bukan pikiran yang benar. Jadi saya paham apa yang didiskusikan oleh Prof. Cakra. Saya paham soal kegelisahannya. Ini bukan soal hal yang insidental. Saya paham. Dan tolong diketahui bahwa masalah seperti ini sebetulnya sangat mewabah di para pemikiran agamawan, apapun agamanya. Cara-cara seperti ini. Sehingga negara, makanya saya sering kali bicara terhadap kawan-kawan saya, Amerika Serikat itu bukan benci Kristen, bukan benci Islam. Dia tidak menggunakan Kristen dan Islam karena dia tidak mengerti mengenai opini agama. Kalau harus diadopsi menjadi dasar-dasar konstitusi mereka. Dalam pengertian agama yang ditafsirkan oleh agamawan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, menarik. Ini ada dua poin yang ingin saya follow up yang diangkat oleh dua pembicara barusan. Masalah kriminalitas yang ingin saya kaitkan dengan definisi yang ada di dalam Islam itu terbalik, ya kan? Kalau misalkan kita mengkriminalitaskan seseorang atas dasar syariat Islam, maka perlu kita kriminalitaskan Nabi Muhammad dulu, ya kan? Misalkan kalau Nabi Muhammad melanggar unsur-unsur nilai kemanusiaan yang diserukan Al-Quran, perlu kita kriminalitaskan Nabi Muhammad ini. Bisa jadi Nabi Muhammad ini tidak mengindahkan pesan-pesan Al-Quran. Misalkan beberapa ayat dalam Al-Quran melanggar Nabi, yang dalam hal ini kalau orang Islam menganggap Nabi Muhammad, berarti orang Islam harus melakukan satu introspeksi, harus melakukan harus mengkriminalitaskan nabi yang dianut itu karena sudah melanggar Al-Quran. Nabi yang sudah diserukan beberapa ayat untuk tidak memaksakan pemahaman pribadinya kepada umat. Kok dilarang? Apa maksudnya? Kok dilanggar? Ya kan? Kenapa dilanggar? Sehingga membuat mudarat, ya kan, ketidakbaikan kepada umat itu sendiri terhadap ajaran-ajaran Nabi yang mengacu umat untuk percaya buta kepada unsur yang tidak mereka mengerti. Nah, ayat 63 dari surah Al-Isra itu dikatakan jangan kamu ikut kalau kamu tidak mengerti atau sesuatu yang tidak kamu mengerti. Sedangkan ajaran Nabi dalam kitab fikih, kitab hadis adalah mengajarkan unsur-unsur yang tidak dimengerti oleh umat. Jadi disinilah terperogoknya umat kalau di dalamnya itu mengandung kalau di dalamnya itu mengandung peraturan-peraturan dalam beragama, sedangkan peraturan itu adalah berdasarkan keyakinan yang buta.
Jadi sebelum kita mengkriminalitaskan umat Islam atau siapa saja yang melanggar syariat Islam, coba kita kriminalitaskan Nabi Muhammad dulu. Karena dia sebagai pemuka agama. Apakah Nabi Muhammad sudah benar-benar mengerti apa yang dimaksud Al-Quran, atau sudah bisa menegakkan agama Islam yang rahmatan lil alamin? Nah, kalau ternyata Nabi ini gagal dan tidak mengindahkan suara-suara yang universal, suara-suara yang manusiawi yang dianjurkan Al-Quran, berarti ada masalah dengan Nabi itu sendiri yang perlu diperdayakan oleh umat Islam. Nah, Saya bisa kasih contoh, bro. Saya bisa kasih contoh. Ini contoh real aja. ya, Contoh real aja kita. Saya contoh. Kalau Nabi Muhammad tugasnya adalah mengislamkan orang dalam pengertian membaiat orang untuk masuk Islam. Kalau itu tugasnya, saya pikir dia gagal sebagai Nabi. Pamannya aja nggak masuk Islam. Dan Nabi pain-pain aja. Dan waktu itu, sepeninggal Nabi Muhammad, dikala masyarakat dunia sebut jumlahnya sekitar berapa puluh juta gitu, yang mengikuti Nabi itu, kalau disebut Islam itu hanya 10.000. Dan bukti-bukti sejarah baik sosiofak atau artefaknya jelas. Dan itu tidak kontroversi. Artinya, sebuah ini membuktikan tidak ada paksaan dalam agama. Dan kata tidak ada paksaan dalam agama pun juga dalam, Prof, maknanya. Maknanya itu, tidak ada paksaan dalam agama itu artinya begini, bahwa agama itu diajarkan dan diterima orang karena orang mengerti. Itu yang dimaksud tidak ada paksaan. ya. Karena selama agama ini diikuti, sementara orang pengikutnya dilarang untuk berpikir, itu artinya memaksa. Ya. Selama memang orang paham prospeknya, orang paham kemanfaatnya, orang paham efek-efek positifnya, sisi mana? Nah, makanya kalau Prof tahu, saya kasih ini real aja kita. Kata jahiliyah itu, Prof, itu masdar. Artinya itu bukan bodoh. Kalau bodoh itu bahasa Arab artinya jahilun. Tapi kata jahiliyah itu artinya belum tahu. Jadi Nabi menganggap orang yang menolak dia itu yang belum tahu sesungguhnya ajaran yang dia bawa. Jadi bukan orang bodoh. Kata jahiliyah itu belum. Makanya ini dalam bahasa Arab disebutnya masdar. Jadi ketika ada orang yang teriak ingin menghantam orang-orang yang menolak Nabi Muhammad menolak dengan alasan jahiliyah. Mereka belum tahu saya. Gitu. Ini sangat-sangat bijaksana kalimat ini, tidak konfrontatif, tidak menempatkan manusia sebagai lawan, sama sekali tidak. Selanjutnya saya kasih contoh. Nah, kemudian justru ini diperalat secara politik, misalnya di Indonesia. Indonesia demi melawan Belanda dimunculkan tagline berbau agama, namanya hubul waton minal iman misalnya, mencintai negeri sebagai iman. Padahal itu sama sekali bukan Al-Quran, bukan hadis pun juga bukan. Tetapi kalimat ini dianggap bisa membakar semangat umat Islam melawan kolonial. Saya curiga mengenai kalimat-kalimat yang radikal itu, yang muncul 200 tahun setelah Nabi meninggal, itu adalah jadi semacam advokasi atau mobilisasi dari kekuasaan agar dirinya memang bisa dijaga oleh umat dengan atas dasar agama. Ya. Saya melihat itu adalah dikte dan mereka itu adalah diktatornya. Saya curiga begitu. Kenapa? Karena yang paling real dan tidak ada kontroversi. Kita kan kalau ngomong fikih terlalu banyak orang ngomong A, ngomong B. Kita ngomong Quran aja. Dalam Al-Quran tidak ada satu indikasi, tidak ada satu aja indikasi di mana Nabi Muhammad itu, musuh Nabi Muhammad itu adalah individu. Enggak. Misal, saya kasih contoh. Contoh langsung dalam Quran. Lawan Nabi Musa itu adalah Fir'aun. Lawan Nabi Ibrahim itu menurut Quran adalah Namrud. Lawan Nabi Muhammad itu adalah para penguasa Makkah Madinah termasuk Persia dan Romawi. Rupanya Nabi Muhammad menampakkan diri, para nabi itu apple to apple-nya adalah dengan kekuasaan yang zalim. Kekuasaan yang memiskinkan, kekuasaan yang membodohkan, kekuasaan yang merusak. Bukan dengan individu. Karena Nabi Muhammad memandang perilaku individu itu hanya wabah. Wabah, benar-benar wabah. Sehingga, nah beda dengan cerita ketika dia udah berkuasa, lalu dia bisa menegakkan kebenaran, ada orang kaya yang masih juga mencuri. Oh itu beda cerita, itu baru disebut oknum.
Disebut oknum karena aturannya udah bener. Ini aturannya kayak begini, kok kita masih nyebut oknum? Lagi pula, misal, apakah Islam bisa menghukumi orang-orang yang melakukan money politik? Menurut saya tidak bisa sekarang. Kenapa? Karena sekalipun kiai yang soleh, kalau masuk partai dia tetap akan money politik. Karena ini bukan oknum, ini masif dilakukan oleh semua orang, bahkan didukung oleh masyarakat sendiri. Nah dengan demikian, kalau sudah menghadapi kejadian yang begitu masif dan mewabah seperti ini, tidak bisa syariat Islam ditegakkan lalu menghukum para individu itu. Tapi individu itu disebut dalam Islam sebagai kelompok mustadafin, artinya kelompok korban dari kebijakan. Maka yang harus dihantam, kata Musa, pertama korun sebagai sistem ekonomi yang kapitalistik. Yang kedua Haman sebagai sistem hukum yang tidak adil. Yang ketiga adalah Fir'aun sebagai sistem politik yang eksploitatif. Iya. Itu. Jadi itu sebetulnya bidikannya, bukan personal. Nah, sekarang jadi personal. Itu masalahnya. Kata saya, kalau sekarang mau diselesaikan secara personal, jangan dibaca kitab suci. Pikiran rata-rata juga kita tahu menyelesaikan asap sama sekali tidak akan bisa menghentikan masalah. Kenapa? Karena itu bukan sumbernya, bukan apinya. Ya, kira-kira begitu. Ya, menarik. Ini ingin saya tambah atau ingin saya jabarkan yang tidak sempat saya sebutkan belakangan ini, persoalan amar ma'ruf nahi mungkar. Dari kacamata fikih atau tradisi Islam yang saya maksud ini, syariat Islam yang sangat bertentangan dengan dimensi-dimensi universal yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita lihat syariat Islam ini ternyata ada Nabi di dalamnya yang diyakini oleh umat Islam, Ahlu Sunnah. Kalau Nabi ini melanggar unsur-unsur yang universal dalam Al-Quran, maka sebaiknya itu perlu dikriminalitaskan Nabi itu sendiri, atau dipertanyakan apakah Nabi yang dianut itu layak sebagai Nabi yang diklaim untuk mengantar umat kepada pencerahan dan kehidupan yang terang benderang seperti yang diklaim. Ya kan? Jadi sebelum mengkriminalitaskan wanita yang tidak pakai jilbab, kita pertanyakan dulu apakah Nabi Muhammad ada melanggar ayat-ayat dalam Al-Quran yang memaksa wanita untuk pakai jilbab. Ya kan? Kemudian, sebelum kita mengkriminalitaskan orang-orang yang buka warung pada bulan puasa di siang hari, perlu kita pertanyakan apakah Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab fikih dan Ahlu Sunnah ada melanggar ayat-ayat Al-Quran yang memaksakan umat untuk mengikuti definisi atau makna yang dipahamkan oleh Nabi Muhammad yang tertera dalam kitab fikih. Kalau ternyata Nabi Muhammad melanggar seruan bahwasanya Nabi tidak ada kewajiban untuk memaksa sunnah pribadinya, kok dia memaksakan orang untuk harus tutup warung pada siang hari dengan alasan ini adalah aturan daerah atau aturan negara. Jadi saya kira pembicaraan kita ke depan perlu kita kaitkan apapun yang digunakan, apapun dimensi yang dikriminalitaskan terhadap umat, baik itu orang yang buka warung bulan puasa, baik mereka wanita-wanita yang tidak pakai jilbab, dan hal-hal lain yang terkait dengan syariat Islam, perlu kita pertanyakan, mungkin perlu kita kriminalitaskan Nabi yang dianut oleh Ahlu Sunnah, karena syariat Islam itu tidak terpisah dari Ahlu Sunnah. Atau tindakan-tindakan Nabi yang mereka gunakan sebagai syariat Islam adalah bermuara kepada kitab fikih dan kitab hadis dan sirah Muhammad. Nah, saya kira itu satu dimensi yang penting untuk kita angkat ke permukaan sehingga kita tahu siapa sih yang dianggap kriminal dalam beragama, siapa dalangnya, ya kan, yang dianggap kriminal dalam beragama. Kalau orang awam dianggap sebagai kriminal yang tidak pakai jilbab sebagai agama,
Coba kita pertanyakan dulu, coba kita beranikan diri mempertanyakan Nabi yang dianut dalam Ahlus Sunnah ini apakah bisa tergolong seorang kriminal? Karena di situ kan puncaknya, di situ persoalannya. Kalau mereka tidak berani menerima kenyataan bahwasanya ada unsur-unsur yang dilakukan Nabi Muhammad yang tertera dalam kitab fikih dan kitab-kitab yang dipegang oleh kaum Ahlussunnah, ternyata menginjak-injak nilai-nilai yang disarankan Al-Quran untuk menghormati nilai kemanusiaan. Berarti Nabi ini yang ada di dalam kaum Ahlussunnah bermasalah. Dengan kata lain, Nabi yang digunakan oleh syariat Islam yang mengatasnamakan nama Tuhan ini bermasalah. Jadi menurut saya ke depan perlu kita lihat secara kritis apakah Nabi yang ada di dalam kitab Ahli Sunnah benar Nabi yang diklaim yang mengajak umat kepada pencerahan dan kehidupan yang terang benderang. Kalau ternyata terbalik, nah, berarti ada masalah dengan konsep-konsep dalam doktrin itu sendiri. Misalkan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Ternyata dalam koridor syariat Islam yang dimaksud amar ma'ruf adalah kerja-kerja ngancam-ngancam orang dalam beragama, kerja-kerja teror-teror orang dalam beragama, kerja-kerja menipu demi agama. Itu yang dianggap amar ma'ruf. Ternyata konsep definisi daripada yang digunakan oleh umat Islam, dalam hal ini mereka yang menegakkan syariat Islam, konsep yang ditunjukkan itu terbalik maknanya, baik itu tentang definisi amal ma'ruf, baik itu tentang definisi suri teladan atau sunnatun hasanah yang dimaksudkan. Jadi banyak kata-kata yang digunakan sebagai slogan, ternyata kandungan daripada slogan itu terbalik, bukan seperti yang dimaksud. Nah, kalau ini ternyata suatu bukti nyata yang sudah terjadi dalam umat Islam, maka perlu kita ajak kawan-kawan kita yang berani berpikir, berani jujur, ya kan, berani jujur terhadap dirinya sendiri dan berani jujur apa yang dibaca, yang didapat dalam kitab hadis. Saya kira ke depan mungkin ini menjadi satu celah sehingga pembicaraan kita ini bisa kita pertajamkan, bisa mengajak mereka untuk lebih sadar, ya kan, apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Karena pada ujungnya dari buahnya itu kamu akan kenal siapa mereka. Oke, Pak. Waktu kita juga kayaknya sudah ini, tapi masih ada 2 orang yang belum sempat bicara nih, Pak. Saya izinkan dulu, Pak, ya, karena nanti next topik kita adalah apakah Nabi yang dimaksud oleh Ahlussunnah adalah Nabi yang dimaksud di dalam Quran. Itu mungkin nanti ya pembahasannya, Pak, ya. Next topik ya. Oke, saya izinkan dulu, Pak. Ada Pak Arse ya di sini sama Pak Bustomi dari tadi sudah bolak-balik naik turun. Oke, saya izinkan dulu salah satu Pak Arse atau siapa? Silakan. Terima kasih Pak Nabi Ram atas partisipasinya. Sampai nanti. Iya. Oke, Pak Ares. Saya hanya pantau-pantau, cuman saya menarik dengan Pak Cakra ini ya. Mungkin ke depannya topiknya itu lebih kepada untuk memperbaiki hubungan sih kayaknya ya. Hubungan antara, ya umumnya sih hubungan paling sering itu antara, kalau kita kaitkan ke agama, mungkin hanya dengan Kristen dan Islam gitu ya. Tapi sesungguhnya ini sebetulnya saudara yang sangat-sangat dekat sebetulnya ya. Hanya saja mungkin saya mau tambahkan sedikit. Ini mungkin pertanyaan saja ya sama Profesor ya. Apakah yang Bapak sampaikan ini ada kaitannya dengan pemahaman pengertian tafsir, dan apakah ada hubungannya dengan tafsir ini bisa menjadi sebuah standar ganda? Itu saja Pak Prof, karena saya tengok kalau kita
istilah tafsir ini kan artinya bisa si anu tafsirnya begini, si A, si B tafsirnya begini, begitu saja Prof. Ya, baik, terima kasih. Menarik pertanyaannya. Ya, memang ada kaitannya dengan penafsiran. Itu memang suatu soal yang cukup mendasar ya. Makanya kalau saya pikir kalau kita baca kenapa Al-Quran melarang Nabi memaksakan pemahaman ayat atau menerima ayat Al-Quran karena tafsir itu, karena Al-Quran ini tidak bisa dikunci, Al-Quran tidak bisa digembok definisinya. Misalkan kalau saya bisa menafsirkan satu ayat menurut daya nalar dan kapasitas saya, itu hanya untuk bagi saya sendiri. Saya harus bisa menciptakan satu kebaikan untuk diri saya sendiri. Kalau kebaikan nanti bisa saya kembangkan untuk orang lain. Tetapi kalau misalkan saudara bisa mengembangkan satu definisi yang jauh lebih baik daripada yang saya dapat, itu kan akan lebih baik lagi. Karena mungkin situasi Anda dan kondisi Anda bisa berbuat lebih lebih bermakna lagi karena kondisi di tempat Anda dan pengalaman Anda sendiri dan kapasitas terutama terkait dengan bakat. Ya kan? Jadi setiap manusia kita ini kan beda genetik dalam artian beda kapasitas secara berpikir dan juga beda kapasitas cara mempertajamkan potensi pada diri kita ini. Nah, sehingga Al-Quran itu definisi atau makna atau tafsir dalam hal ini tidak bisa hanya bergantung kepada orang yang lahir 1400 tahun yang lalu atas nama penafsir yang dulu, ya kan? Itu aja. Padahal mereka sendiri juga manusia, dan juga daripada penafsiran yang mereka sudah keluarkan ternyata tidak punya banyak makna yang bisa digunakan sebagai kebenaran, sebagai kebaikan untuk memacu kemanusiaan kita ini lebih maju, lebih produktif dalam kehidupan dan seterusnya. Jadi harus ada memang satu upaya untuk berani mendefinisikan apa yang dibaca itu sehingga yang dimengerti itu tidak menjerumuskan diri sendiri. Itu yang pertama.